Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai arbitrase dan paritas suku bunga internasional. Dan video ini merupakan tugas dari dosen kami tercinta, yaitu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Salah satu hal yang menandai pergerakan meluasnya globalisasi adalah semakin bebasnya pasar dunia. Hambatan perdagangan mulai berkurang dan semakin tidak berarti. Transaksi melewati batas negara merupakan hal yang relatif mudah dan bukan hal yang luar biasa. Seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, meningkat pula penggunaan valuta asing. Adanya perbedaan daya beli mata uang suatu negara dengan negara lainnya akan memberikan kesempatan luas bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, yang dikenal dengan istilah international arbitrage. Pada prinsipnya, para international arbitrager berusaha membeli komoditi dengan harga serendah mungkin untuk kemudian dijual dengan harga setinggi mungkin. Akibat di atas mendorong adanya pemberlakuan hukum satu harga atau the law of one price, di mana perdagangan barang dan jasa termasuk komoditi lainnya antar negara haruslah memiliki biaya transaksi yang sama nilainya di seluruh dunia. Oleh sebab itu, nilai tukar antara mata uang domestik dan komoditi domestik haruslah sama dengan nilai tukar antara mata uang domestik dengan komoditi luar negeri. Menurut pengamatan para ahli dan praktisi, kurs falas selalu mengikuti suatu pola empiris tertentu dengan nama International Parity Condition. Seberapa besar variabel-variabel fundamental ekonomi dalam mempengaruhi fluktuasi kurs falas akan dikaji dengan beberapa model kurs falas dengan pendekatan moneter yang telah dipakai oleh beberapa peneliti sebelumnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud arbitrase? Arbitrase adalah praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari arbitrase ini berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lainnya. Apabila harga pasar tidak memungkinkan dilakukan arbitrase yang menguntungkan, maka harga tersebut merupakan harga equilibrium arbitrase atau harga keseimbangan. Arbitrase dapat didefinisikan secara luas sebagai upaya mengambil untung dari ketidaksesuaian dalam harga-harga aktual. Apa sih ciri-ciri arbitrase? Yang pertama, aset yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama pada setiap pasar. Yang kedua, dua aset dengan arus kas yang identik tidak diperdagangkan dengan harga yang sama. Yang ketiga, suatu aset dengan nilai kontrak berjangka yang diketahui di mana aset tersebut pada saat ini tidaklah diperdagangkan. Dan ini contohnya. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis arbitrase? Nah, ini dia jenis-jenisnya. Pertama, arbitrase merger umumnya dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan yang menjadi target akuisisi. Kedua, arbitrase obligasi daerah merupakan strategi pengelola investasi global yang menggunakan satu atau dua teknik. Ketiga, obligasi konversi merupakan obligasi di mana investor dapat mengembalikannya kepada perusahaan penerbit. Keempat, depository receipt adalah security yang ditawarkan sebagai pengikut saham pada pasar asing.
Arbitrasi peraturan adalah suatu arbitrase di mana suatu lembaga mengambil keuntungan atas selisih antara suatu resiko nyata atau resiko ekonomis dengan posisi aturan yang ada. Bentuk arbitrase pada valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama arbitrase lokasi, yang kedua arbitrase segitiga, yang ketiga arbitrase perlindungan suku bunga. Arbitrase lokasi yaitu proses pembelian mata uang di lokasi tertentu di mana harganya murah dan dengan segala menjual mata uang tersebut pada lokasi lain dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah contoh dari arbitrase lokasi. Selanjutnya, ada contoh bagaimana mempertimbangkan selisih tersebut dari contoh sebelumnya. Selanjutnya ada arbitrase segitiga. Dapat digunakan bila mana transaksi mata uang dilakukan pada pasar spot untuk memanfaatkan perbedaan kurs lintas mata uang antara dua mata uang tertentu. Dan ini adalah contoh dari arbitrase segitiga. Selanjutnya, kita dapat menentukan apakah arbitrase segitiga mungkin dilakukan dengan menggunakan sejumlah uang fiktif, yaitu katakanlah $10.000, kemudian mengestimasi jumlah uang yang Anda hasilkan dengan menggunakan strategi ini. Dan ini adalah tabel dari arbitrase segitiga. Gunakan strategi ini dengan menggunakan kurs jual dan beli pada tabel 8 uang Anda senilai 10.000. Maka keuntungan yang diperoleh adalah dengan $10.062 dikurang dengan 10.000 akan menghasilkan $62. Perubahan kurs karena arbitrase segitiga. Dan ini adalah tabel dari aktivitas dan dampak perubahan kurs karena arbitrase segitiga. Arbitrase perlindungan suku bunga. Arbitrase perlindungan suku bunga merupakan proses untuk memanfaatkan perbedaan suku bunga antara dua negara untuk melindungi dari resiko kurs nilai tukar. Dampak arbitrase perlindungan suku bunga. Aktivitas yang pertama membeli pound sterling pada pasar spot dengan menggunakan dolar. Dampaknya memberikan tekanan ke atas pada kurs spot pound sterling. Yang kedua membuat kontrak forward untuk menjual pound sterling secara forward. Dampaknya memberikan tekanan ke bawah pada kurs forward atas pound sterling. Yang ketiga menginvestasikan dana dari Amerika Serikat ke Inggris. Dampaknya kemungkinan meningkatkan suku bunga Amerika Serikat dan menurunkan suku bunga Inggris. Untuk selanjutnya, paritas suku bunga. Paritas tingkat bunga adalah identitas bersifat teoritis dan biasanya mengikuti dari asumsi yang dipaksakan dalam model ekonomi. Tipe-tipe suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu real interest rate dan nominal interest rate. Lalu selanjutnya ada real interest rate. Koreksi atas tingkat inflasi dan didefinisikan sebagai nominal interest rate dikurangi real rate sama dengan nominal rate dikurang rate of in. Dan yang kedua, nominal interest rate. Tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Peran suku bunga dalam perekonomian.
Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Paritas suku bunga tertutup. Pendekatan umum berikut ini berlaku ketika F tidak terlalu volatile, yaitu 1 plus I dolar sama dengan F per S 1 plus IC. Biaya membawa model. Sebuah model yang sedikit lebih umum digunakan untuk mencari harga berjangka komoditi apapun, disebut biaya membawa model. Menggunakan terus ditambah tingkat suku bunga. Modelnya adalah F sama dengan SE pangkat kurung buka R plus S dikurang C kali T. Dan berikut adalah contoh soalnya. Contoh sederhana menunjukkan tingkat bunga menutupi arbitrase atau CIA mempertimbangkan tingkat bunga paritas atau IRP persamaan. Asumsikan yang pertama, A. Bulan suku bunga di Amerika Serikat adalah 5% per tahun. Yang B. 12 bulan suku bunga di Inggris adalah 8% per tahun. Yang C. Spot saat ini nilai tukar adalah 1,5 dolar atau euro. D. Kurs maju tersirat oleh kontrak maju jatuh tempo 12 bulan di masa depan adalah 1,5 dolar atau euro. Dan ini jawaban dari contoh soal sebelumnya. Dan keuntungan arbitrase yang dihasilkan adalah 1,08 dikurang 1,05 sama dengan 0,03 dolar atau 3 sen per dolar. Jelas, peluang arbitrasi sebesar ini akan lenyap dengan sangat cepat. Dalam contoh di atas, beberapa kombinasi dari berikut ini akan terjadi untuk membangun kembali covered interest parity dan memadamkan peluang arbitrase. Yang pertama, suku bunga Amerika Serikat akan naik. Yang kedua, teruskan nilai tukar akan turun. Yang ketiga, tukar spot akan naik. Dan yang terakhir, suku bunga Inggris akan turun. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila masih ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.